konsentrasinya berapa, kedepannya bisa dilakukan efisiensi pada pengendali partikulatnya. Entah kapasitasnya atau itu untuk, nah itu tadi kalau langkah represif ya, sudah ada komplain dari masyarakat. Tapi harusnya perentan dilakukan di awal. Jangan sampai kita udah tahu harusnya kegiatan industrinya potensi pencemaran partikulat maupun gas. Nah, sejak awal itulah harus kita rencanakan bagaimana caranya agar lokasi di sekeliling kita yang terdampak oleh cerobong itu tetap memenuhi baku mutu. Dan yang paling penting tidak ada komplain dari masyarakat. Baik secara data dari pengukuran maupun dari keluhan masyarakat itu harus memenuhi dua-duanya. Itulah pentingnya kita harus melakukan perencanaan dengan tepat. Ini grafik untuk menentukan proses pengolahan seperti apa yang kita perlukan. Di bagian bawahnya adalah volume diameter. Ada yang 0,00001 mikron, ada yang 0,1 mikron, dan selanjutnya sampai 1000 mikron. 1000 mikron itu berapa mili? Tadi kan sudah 1000 mili. Berapa? 10 mili. 1000 mikron itu ya 1 mili. Jadi kalau 1 kan masih kelihatan pakai mata ya. Jadi ukurannya lebih besar. Kalau ukurannya besar, kita bisa pakai settling chamber. Nah, ini kayak yang teman-teman pelajari kemarin di sedimentasi, unit sedimentasi, tapi ini buat udara. Kalau kemarin kan sih tapi buat air. Ini kan sama, settling chamber. Kalau lebih kecil bisa pakai cyclone. Cyclone ini mirip sama chamber yang ada aliran air. Unitnya itu ada diberi gaya sentrifugal agar endapannya terkumpul di bawah cyclone. Kalau ukurannya lebih kecil lagi, bisa pakai wet scrubber, back filter, dan prostatic precipitat. ESP ini sering dipakai di tambang PLTU yang pakai batu bara itu. Nah, ya kan uap batu baranya itu biasanya bukan uap fly ash. Jadi abu pembakar dua, ada fly ash, ada bottom ash. Jadi kalau teman-teman bakar kayu misalnya lagi nyate atau karang, nah itu kan ada abu yang terbang, ada abu yang di bawah. Abu yang terbang itu namanya fly ash. Kalau yang di bawah itu namanya bottom ash. Di fly ash ini ukurannya cukup kecil dan kalau teman-teman lihat di berita, kadang di dekatnya PLTU kan masyarakat komplain rumahnya banyak debu. Nah itu debu fly. Kalau sampai seperti itu berarti dia ESP-nya nggak jalan atau kurang efisien.
pendatangaannya. Nah, lalu kalau lebih kecil lagi, bisa pakai insinerator, scrubber, atau adsorber. Kita perlu tahu dulu proses industri yang sedang kita hadapi itu seperti apa, lalu dia menghasilkan udara yang ukurannya sebesar apa. Baru kita bisa menentukan proses apa yang kita perlukan dengan atau teknologi yang perlukan untuk mengatasi partikulat-partikulat agar tidak tersebar ke udara sekitar. Gitu. Nah, ini dari ukuran berdasarkan partikel bawah ini ukuran partikel, lalu sumbu Y-nya efisiensi atau removal. Kita kan ingin efisiensinya paling tidak ada di atas 80%. Atau harusnya 100%. Nah, jadi kalau ukurannya 100 mikron, kas, kita bisa pakai ini, settling chamber. Dan ini semakin dari kanan ke kiri, semakin ke kiri ini juga semakin perlu biaya yang lebih tinggi. Gitu. Yang A ini kan settling chamber. Untuk meremoval partikel ukurannya 50 mikron ke atas, dia bisa sampai 80%-an, tapi mentok dia di 90%. Pakai cyclone ataupun sink chamber. Tapi kalau cyclone-nya agak bagus, ini ya, yang C ya, dia bisa mulai dari 1 mikron sampai 100 mikron, dia efisiensinya bagus. Begitu. Yang C. Kalau yang D, elektrostatik presipitator. Dia efisiensi ukuran 10 mikron. Lalu yang E, spray tower atau wet scrubber. Ini cara kerjanya, ya nanti ada beri, dipakai udara itu kan mengalir dari bawah. Ya kan, udara mengalir dari bawah ke atas, misal ini cerobong, misal ini lubang udaranya, lalu udaranya kan mengalir dari bawah ke atas. Ke atas ini ya. Lalu di sini ada air, diberi spray tower ya, atau wet scrubber, namanya wet scrubber, di scrubber basah. Sini ada air yang dikucurkan untuk agar airnya ini menangkap partikel atau gas yang keluar dari bawah. Gitu. Lalu airnya mengalir ke bawah, lalu dialirkan masuk ke WWTP. Udara yang keluar itu lebih bersih, relatif lebih bersih. Cara kerjanya seperti itu. Lalu ada Venturi scrubber, ini mirip-mirip. Lalu ada juga back filter untuk ukuran yang lebih kecil lagi. Back filter ini seperti seperti apa ya? Saringan sebenarnya. Jadi udaranya dimasukkan, teman-teman mungkin bayangkan ya kaos kaki mungkin. Jadi dari misal cerobong ya. Cerobong paling atas diberi kayak ya bentuknya kayak kaos kaki gitu, lebih besar. Jadi partikulatnya kan menyangkut di kaos kaki itu. Lalu udara bebasnya, udara bersihnya akan keluar dari sela-sela pori-pori kaos kaki. Jadi diatur pori-porinya, gitu bayangannya.
Ini umum untuk efisiensi dari setiap pengendali pencemaran udara. Ini rumus yang sederhana, sama kayak rumus mencari persen removal kemarin, ya kan? Kalau persen removal kan X1 dikurangi X0 dikurangi X1 per X0 kali 100%. Intinya berapa persen unit mampu mengurangi polutan. Oke, ini rumus yang sangat umum. Sebagai contoh, nah ini suatu pengendali emisi, dia menghilangkan partikulat pada konsentrasi 125.000 mikrogram per meter kubik pada flow rate-nya 180 meter kubik per sekon. Dalam sehari tersebut meremove 0,48 metrik ton per hari. Lalu berapa emisi dan recovery kemampuan alat dalam mengumpulkan partikel? Saya tanya, bagaimana caranya mengukur suatu alat bisa mengukur suatu alat bisa diketahui dia meremove 0,48 metrik ton per hari. Bagaimana caranya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Gimana caranya mungkin kita ini bisa? Pak, mungkin dari Oke, berat partikulat yang tersaring atau yang tersaring itu Pak. Jadi kan kayak itu tadi ya, cyclone atau mungkin kaos kaki tadi yang saya ilustrasikan kaos kaki itu. Jadi dari filter namanya. Jadi nanti jangan nyebut kaos kaki untuk itu, tapi namanya bag filter. Jadi bag filter setelah menangkap partikulat, nah itu kan di bagian dasar atau bagian filtratnya itu kan bisa dikumpulkan, lalu di situ baru tambahan masanya berapa ton per hari. Jadi kemampuan alat untuk meremove partikulat ya sebesar itu. Oke. Nah, ini cara untuk menghitungnya. Ini kan debit udara, meter kubik per second. Tapi dengan udara. Ini dikali dengan udara yang kumpul, mikrogram per meter kubik. Tinggal dicoret ininya. Lalu bisa didapatkan 22,5 gram per second. Partikel yang terkumpul dari angka ini tadi 0,48 ton per hari dikonversi menjadi 5, gram per second. Jadi cara mengukurnya dari dalam satu hari dia ditimbang itu tadi, baru dikonversi menjadi berapa gram per hari. Tadi kan 0,4 ton per hari menjadi 5,5 gram per second. Lalu keseimbangan masanya awalnya kan dia 22,5 gram per detik. Yang terkumpul
5,5 gram per detik. Berarti partikel yang masih lolos dari saringan 17 gram per detik. Nah, ini yang berarti partikel yang lolos ke lingkungan sebesar ini, 17 gram per detik. Nah, ini bisa diberitahu apakah ini memenuhi baku mutu. Nah, setelah dikonversi ke sini kan, dikonversi berarti dia 9 mikrogram meter kubik. Kalau ternyata masih belum memenuhi baku mutu, berarti diperlukan alat tambahan. Oke, bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nanti sambil kalau tanya silahkan disampaikan saja. Nah, ini lalu paling akhir kita di berapa persen recovery kemampuan alat tersebut untuk meremove partikel. Jadi 24% tertangkap, yang 76% masih lepas. Nah, ini kalau contohnya di misal industri timbal baterai ya. Jadi uap apa ya, partikulat timbal itu kan tetap bisa didaur ulang untuk proses industri lagi. Jadi misal tertangkap 0,48 ton timbal filter atau wet scrub atau back filter tadi. Nah, ini bisa dimanfaatkan lagi untuk proses industri, di recycle. Jadi kalau efisiennya lebih tinggi, recycle-nya juga semakin besar. Tapi di saat yang sama, 7 partikel yang lepas ini, namanya timbal ya, itu logam berat, berbahaya, ini menjadi polusi. Pasti nanti menjadi temuan oleh pemerintah kalau bermasalah pasti di perizinannya, karena timbal yang dikeluarkan terlalu besar, sangat besar sekali. Tapi kalau hanya partikulat mungkin toleransinya lebih tinggi. Kalau udah B3 seperti itu, dan berbahaya dan beracun kategorinya, nah itu menjadi sorting. Lalu pengendali partikel itu dibagi menjadi 2 jenis. Itu pengendali kering dan pengendali basah. Kalau yang basah seperti yang saya beri ilustrasi tadi, namanya wet scrubber. Dia memanfaatkan air, lalu airnya menangkap udara yang keluar dari cerobong, lalu diberi hujan di situ, diberi spray. Diberi spray, airnya nanti akan menangkap satu partikulat yang melewati yang berpapasan, yang bertabrakan dari cerobong dan spraynya. Setelah airnya lalu tinggal diolah di PP. Kan kita lebih mudah mengolah air daripada mengolah udara. Gitu. Debitnya jelas, lalu barangnya kelihatan, warnanya kelihatan, uji di lab juga lebih mudah dan lebih murah. Pengendali kering itu ada settling chamber, cyclone, electrostatic.
ESP itu dan filter. Nanti kita akan bahas satu. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pemilihan peralatan pengendalian pencemaran udara. Nah, ini yang harus diperhatikan itu aliran dari exhaust-nya. Konsentrasi zatnya berapa? Ini harus diuji pakai alat yang sudah kita ajari untuk metode pengukurannya. Berapa konsentrasi dari katakanlah cerobongnya atau sumber cemarnya. Lalu kecepatan alirannya. Dari cerobong tersebut keluar berapa meter per sekon dia mengalirkan udara. Lalu suhunya apa? Tekanan udara berapa? Kelembabannya, lalu oksigennya dan karatnya berapa? Nah, ini penting karena menentukan jenis material apa yang cocok untuk di situ. Misal uapnya asam, kita akan menghindari untuk menggunakan peralatan yang materialnya low. Atau kalau suhunya tinggi, kita harus pakai logam. Bisa langsung pakai filter. Pakai filter nanti dia terbakar. Filternya pasti. Lalu tekanannya berapa? Kelembabannya berapa? Gitu. Lalu dari zat pencemar itu sendiri, kita perlu tahu distribusi ukuran partikulat. Kalau dari proses pembakaran misalnya, pembakaran batu bara misal, partikelnya kan nggak semuanya kecil dan nggak semuanya besar. Kadang dari fly ash-nya itu atau abu terbangnya itu ada yang ukurannya masih 1 mili, ada banget sampai 0,1 mikron. Nah, distribusi ukurannya seberapa? Jangan sampai nanti kita pakai filter yang ukurannya 10 mikron, padahal partikulat yang ditangani kebanyakannya 0,1 semua. Itu kan lolos semua nanti. Jadi lolos dari filter semua. Lalu berat molekul dari pencemar bisa diketahui dari rumus kimianya. Kalau SO2 berapa, kalau partikel misalkan timbangan seperti itu tadi. Lalu tekanan uap air, solubilitas, tekanannya dalam air, solubilitas itu, lalu sifat absorpsi. Nah, ini apalagi kalau yang di ESP itu kan memanfaatkan energi gitu ya. Jadi dia menempel ke permukaan. Aktivitasnya dan kemungkinan mudah meledak. Yang harus dipertimbangkan dalam memilih peralatan pengendalian pencemar yang diperlukan. Oke, sebelum kita masuk ke unit ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke unit yang pertama. Hanya settling chamber ini merupakan alat pengendali debu pertama. Bisa dari beberapa unit nanti untuk satu proses ini. Jadi kan biasanya nggak cuma pakai wajah. Dia habis chamber, lalu selanjutnya kan kayak IPAL ya. IPAL kan dari berbagai unit digabungkan menjadi satu instalasi. Residasi, lalu tambah kimia, lalu
sedimentasi lagi, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Lalu, tapi settling chamber jarang dipakai karena penyisiannya rendah. Lalu, emisi hasil penyisihannya ini masih jarang tidak sesuai dengan standar baku mutu yang diharapkan. Tapi penggunaannya bisa sebagai penangkap debu awam. Jadi kalau dia digunakan sendirian, dia susah mencapai efisiensi yang diharapkan. Jadi dia sebagai penangkap debu atau pre-collection. Untuk ukuran yang besar-besar ini, yang diameternya lebih 40 mikrometer, nah, namanya settling ini kan kita memanfaatkan berat dari partikelnya. Partikelnya lebih dari 40 mikrometer, punya kemampuan untuk mengendap secara gravitasi. Nah, tapi partikel yang lebih kecil, nanti kemungkinan dia masih loss dan terbawa oleh angin sampai ke outlet. Kalau tidak diberi pengolahan tambahan, partikulat yang PM10 sama PM2,5 itu pasti masih lolos. Begitu. Ini untuk meringankan beban-beban unit selanjutnya. Sama kan sedimentasi dan sedimentasi 1 dan sedimentasi 2. Jadi kalau ini mainnya di ukuran partikulat. Lalu settling chamber ini biasanya bentuknya kotak, panjang dan horizontal, dilengkapi dengan inlet, ruang pengendapan, dan outlet serta hopper. Sini. Inlet, bentuknya kan mirip kan, sama sedimentang buat ini outlet. Ini pengendapnya. Ini settling chamber. Jadi agar partikulat bisa punya waktu untuk mengendap secara gravitasi, yang harus dikontrol di inlet berarti apanya? Apa yang kontrol? Ini sama kayak sedimentasi. Masa nggak ada yang bisa jawab? Di inlet ini apa yang harus dikontrol? Debu dong. Apanya? Debu. Debu? Ya, debu. Kan dia ikut aja. Harus dikontrol debitnya. Sama kayak di sini nih tadi. Di tekanan udaranya. V horizontal. V horizontal ya kan, kayak di bak sedimentasi. V horizontalnya harus kecil atau lebih besar dari ketan settlingnya. Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Harus memberi waktu agar partikelnya bisa sendiri secara gravitasi. Kalau kecepatan horizontal terlalu cepat, ya dia nanti short circuit. Cuma mengalir langsung tanpa pengendapan gitu.
Settling chamber ini mekanismenya memanfaatkan gaya gravitasi. Kecepatan gas yang mengandung partikulat dipengaruhi oleh gravitasi. Di kecepatan aliran gas yang berkurang akan turun ke bawah dan jatuh dalam hopper atau bak pengumpulnya. Lalu ada juga gaya inersia karena perubahan arah aliran menyebabkan partikulat terlempar dan jatuh ke dalam hopper. Ini kan ada belokan di sini. Ada biasanya inletnya seperti ini. Ada inersia di sini. Jadi belokan akan sempat menabrak bagian bawahnya dulu. Kalau di WWTP kan namanya flat settler yang kemarin kita bahas, itu sama fungsinya. Dia menabrak settlernya, lalu jatuh ke bawah. Itu untuk mengatasi kalau aliran udaranya atau kecepatan udaranya terlalu cepat. Gitu. Lalu jenis-jenis settling chamber yang umum dipakai ada dua. Settling chamber sederhana yang hanya terdiri dari box atau kotak panjang yang dilengkapi inlet dan outlet. Ada juga Howard-Link chamber, terdiri dari beberapa plate tipis dipasang secara horizontal untuk mengurangi volume yang berlebihan untuk pengen partikel. Ini bentuk yang sederhana, tapi kalau yang Howard settling itu yang seperti ini. Nah, ini ada ditambah plate settler agar memanfaatkan inersia tadi setelah partikel bertumbukan dengan papan, dia kecepatan dia nggak akan ikut. Kecepatan horizontalnya akan menurun. Jadi tinggal dia menabrak, lalu bisa mengendap. Ini dimensi settling chamber. Kita punya L. Ini panjang total dari unit pengendapannya. Unit settling chambernya. Ada Vx dan Vy. Vx kecepatan horizontal. Vy ini kecepatan vertikal. Lalu ada HP. HP ini jarak partikel untuk jatuh atau ketinggian dari unit. Tapi bukan ketinggiannya sih. Jadi ketinggian di area pengendapannya atau area settlingnya itu diberi space seberapa. Kalau punya seperti ini, area settlingnya kan hanya segini, nggak sampai ujung segitiganya. Biru saja. Jadi ketinggian area pengendapan ini harus cukup untuk partikel mengendap secara gravitasi. Lalu kita asumsikan kecepatan partikel sama dengan kecepatan gas. Karena partikelnya kan ikut gas kan, benar-benar terbawa sama gas. Harusnya sebenarnya lebih pelan. Karena dia punya inersia sendiri, setiap partikel itu. Lalu waktu presiden time yang dibutuhkan bisa dihitung dengan rumus yang ada di layar. Di waktu ini sama dengan panjang chamber dibagi V, kecepatan horizontal.
atau untuk V mencari kecepatan horizontal sama dengan debit dibagi B dikali H. Itu lebar, H itu tinggi dari ruang pengendapan. Lalu untuk mencari efisiensi bisa dengan rumus sebagai berikut. Dari kecepatan endapan dikali panjang chamber dibagi dengan kecepatan horizontal dikali tinggi chamber dikali 100%. Ini perbandingan dari kecepatan pengendapan dan kecepatan horizontal. Bisa didapatkan efisiensi teoritis untuk unit settling chamber yang digunakan. Kan beda-beda untuk setiap jenis partikel yang digunakan, yang diolah, dia punya kecepatan pengendapan partikel. Lalu kecepatan gas yang dari sumbernya itu kecepatan horizontalnya. Yang tidak bisa kita kontrol kan itu VY dan VX. Bisa kita kontrol tapi lebih susah. Tapi dalam merencanakan yang bisa kita atur kan L dan H-nya, chamber dan tinggi chamber. Di beberapa efisiensi yang kita inginkan, kita tinggal atur panjang dan tingginya saja. Selanjutnya ada kecepatan pengendapan. Nah, ini dengan hukum Stokes. Kecepatan pengendapannya ini dipengaruhi oleh gravitasi, diameter partikel, densitas partikel, densitas gas, ini panjang dari chamnya, dibagi 18 dikali viskositas gasnya. Kalau kita fokus di partikel, viskositas gas berarti ikut udara, viskositas udara atmosfer biasa. Gitu. Didapatkan, ini kalau kita tidak tahu kecepatan pengendapan atau VY-nya ini ya. Di sini kan kita perlu VY. Ini. Nah, dari dua rumus yang sebelumnya, maka efisiensi juga cari dengan rumus ini. Ini dari K, ketetapan Stokes, gravitasi, diameter partikel, densitas partikel dikurangi densitas udara, dan konstanta Cunningham bagi 18 mu dikali debit udaranya. Gitu. Ini juga bisa digunakan mencari efisiensi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita ke contoh soal. Nah, ini untuk kita mencari efisiensi. Kita mencari efisiensi ya di sini. Di gravity settling chamber berbentuk kotak atau B tadi 5 meter, panjangnya 10 meter, tingginya 2 meter. Digunakan untuk menangkap partikulat dengan diameter berukuran 10 mikrometer. Laju aliran gasnya 0,4 meter kubik per second. Lalu kita harus mencari efisiensi operasi dari unit ini. Di sini yang perlu diketahui, Stokes law-nya
konstanta stoknya kita pakai 1 karena ini udaranya udara biasa ya, bukan SO2 atau NOx. Jadi kita kan fokus di partikulat di sini. Semuanya 1. Cunningham faktor juga 1. Densitas udara 1,1 gram meter per sentimeter kubik. Lalu gram ya. 1,2 kali 10 pangkat min 3 gram sentimeter kubik. Lalu viskositas udaranya 1,8 kali 10 pangkat min 4 gram per sentimeter sekali. Lalu dimasukkan ke rumus Stokes tadi. Jadi gabungan dari 2 rumus turun ke bawah ya. Lalu dimasukkan, satuannya dipastikan sama sesuai, didapatkan 41,5%. Oke, nanti teman-teman tugas lanjutannya. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan merancang unit pengolahan untuk partikulat di pada unit yang digunakan titik pada studi kasus teman-teman itu ya, silahkan dikan. Nah, nanti settling chamber-nya, kriteria apa yang diperlukan akan saya share, dan silahkan diprediksi berapa penurunan konsentrasi pencemar di titik-titik pembawaan udara ambiennya. Jadi tadi yang titiknya masih terlalu dekat, bisa diubah, lalu yang ketinggiannya masih sesuai, diubah. Ini kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Pak, mohon diulangi untuk yang ini Pak, tugas yang baru ini tadi. Ya, nanti merancang, ya teman-teman merancang settling chamber yang materi yang barusan diberikan. Lalu nanti parameter yang diperlukan saya berikan seperti biasa lewat e-learning. Lalu silahkan dimodelkan ulang. Kan tadi sudah pakai Gaussian model ya untuk mencari konsentrasi di titik-titik pemantauannya. Nah, kalau nanti ada setelah ada unit settling chamber ini berapa penurunan konsentrasi di titik-titik pemantauannya. Nanti akan saya berikan detailnya lewat Word seperti biasa.
Pak Jawati izin bertanya, Pak. Silahkan. Iya, itu tadi kan dijelasin settling chambernya ya, Pak. Cuman saya belum nangkepnya itu settling chamber ini tuh dipasangnya itu di mana ya, Pak? Biasanya belum bisa bayangin. Oke. Kalau kira-kira sebelum atau sesudah cerobong? Sebelum, Pak. Ya, belum. Karena cerobong itu kan udah yang paling terakhir kan. Jadi kayak misal yang paling mudah apa ya? Insinerator. Teman-teman kalau pernah lihat di situ ada di Keputih ada sih insinerator, tapi karena tendensinya jelek sekarang sudah rusak dan sudah tutup. TPA Keputih insinerator paling itu. Lalu ada juga apa ya, furnace mungkin. Furnace itu bisa jadi contoh juga. Furnace atau insinerator ya yang kita gunakan sebagai contoh. Nah, ini kita punya unit pembakaran di sini. Ini ada unit pembakaran. Kita akan mengeluarkan emisi. Tapi di sini biasanya kalau suhunya tinggi, dia nggak pakai settling chamber seperti ini. Dan kecepatannya dia mungkin terlalu besar. Harusnya di sini nanti setelah dari unit pembakaran itu kan sumber yang paling awal. Sumber paling awal penghasil emisi udaranya. Atau kalau di pabrik semen mungkin ya, yang kita lebih mudah membayangkan partikulatnya. Nah, begitu setelah dia jadi serbuk, nah misal ini ya, terakhir, di sini ada pengumpulan, ada vakum biasanya penyedot udara di setiap ruangannya, dialirkan lewat ventilasi di atap dari semua ruangan, lalu dikumpulkan ke pengolahan fasilitas pengendali pencemaran udara. Ini loh, ada settling chamber di sini. Setelah itu baru ke unit-unit selanjutnya, kalau ada bisa buat scrubber atau apa. Terakhir baru dia dialirkan ke cerobong. Gitu. Ya sama seperti IPAL. Kalau IPAL kan titik pembuangannya ya pipa terakhir dia sebelum masuk ke sungai. Tapi kalau pengendali udara titik terakhirnya ada di cerobong. Jadi misal dari setelah proses pembakaran atau pengumpulan debu diberi settling chamber, lalu yang di situ kan mungkin ada gas-gas yang lain seperti NOx atau SOx. Jadi proses reaksinya setelah settling chamber ini dilewatkan dulu ke wet scrubber, lalu dilewatkan lagi ke filter bag. Bisa seperti itu. Baru dialirkan ke cerobong. Gitu. Bisa dibayangkan? Bisa, Pak. Masih. Oke, ya. Ki, pertanyaan? Saya, Pak, izin bertanya. Silahkan. Ini, Pak, terkait yang insinerator tadi itu, kan saya pernah masuk di itu, Pak, melihat insineratornya di rumah sakit, Pak. Nah, apakah insinerator yang di rumah sakit untuk kesehatan itu
berbeda dengan insinerator pada umumnya yang semisal untuk pembakaran sampah atau pembakaran limbah padat gitu, Pak. Soalnya kan kalau rumah sakit mungkin berkaitan dengan medis atau seperti apa gitu, Pak. Di insinerator itu dia yang dibedakan apa ya? Yang membedakan hanya dari ukuran sampahnya atau limbah padat yang diolah dan kadar airnya. Jadi biar awet itu ya kadar airnya harus kalau bisa seminimal mungkin. Jadi di rumah sakit itu kadar airnya mungkin lebih rendah dibanding insinerator yang di TPA. Katakanlah. Yang di TPA itu ya namanya sampah domestik, kandungan airnya lebih tinggi. Jadi panas yang dibutuhkan dia meskipun sudah dijemur ya, tapi apalagi kalau misal musim hujan, dia perlu panas tambahan untuk menguapkan air dari sampahnya. Tapi kalau yang di rumah sakit, kadar air kan lebih bisa dikontrol. Oke. Tapi untuk suhunya itu biasanya tetap aman. Maksudnya dia baik dia medis atau non medis itu nggak masalah. Untuk insinerator pasti dia beres untuk menghilangkan infeksiusnya itu nggak ada masalah, nggak ada infeksi. Yang jadi pertimbangan hanya dari ukuran atau dan kadar airnya. Gitu. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Terima kasih banyak penjelasannya. Oke, yang lain ada lagi? Kita lanjut saja sedikit. Ini penentuan desain untuk unit mengelola kita akan masuk unit gravity chamber seperti yang settling chamber sebelumnya. Ada cyclone, ada ESP dan filtrasi unit serta wet scrubber. Nah, input yang diperlukan sebelum kita merancang, kita harus tahu sifat dari gas yang akan diolah. Jadi ada suhu, ada tekanan, dan ada komposisi. Jadi harus dilakukan uji emisi dulu sebelum kita merancang unit apa yang diperlukan. Lalu dari densitas, viskositas, kondisi kontinum dan dew point dari gas tersebut harus diketahui juga. Itu gasnya. Kalau hanya dari partikulat, kita harus tahu ukuran, bentuk, densitas dari partikulatnya, serta sifat turunannya, yaitu aerodinamik gerak, dan perilaku dalam kondisi non-kontinum. Dari sifat dari gas dan partikulat itu sendiri, kalau di udara itu mereka sifatnya seperti apa. Dari pembakaran, dua-duanya ini ada, gas dan partikulat pasti ada. Tapi kalau hanya dari misal dari debu dari industri semen misalnya, bukan yang pembakarannya, tapi kita cukup partikulatnya saja. Atau ya industri baterai itu dari ruangannya saja, bukan yang dari pembakarannya ya. Kalau di pembakaran itu gas di situ ada H2SO4 kan, aki kalau itu. Tapi kalau
dari ruangannya itu debu timbal itu sangat banyak. Itu dari exhaust di setiap ruangan. Yang harus kita perhatikan hanya partikulatnya saja, tidak gasnya. Jadi, dari sifat-sifat tadi kita bisa membuat asumsi sebelum melakukan pengamatan. Di partikulat transportasi ke dalam unit pengumpul dalam proses ini memerlukan kecepatan transport minimum dan pick up velocities seperti tadi ya, kecepatan dan koefisien geraknya sama pengendapan dan horizontalnya harus seimbang, harus mencukupi. Kalau di gas dengan sistem pemulih gas akan bebas suhu dew point gas. Ini akan mengurangi korosi dari peralatan, bisa dimainkan di suhunya. Sistem kolektor akan memproses aliran gas total atau GF-nya. GF ini untuk gasnya dan MP-nya. GF untuk gasnya, MP ini untuk partikulatnya. Lalu begitu dia masuk sistem, ada yang namanya Mu atau efisiensi. Ini yang penting kita harus cari untuk setiap sistem yang direncanakan. Lalu efisiensi dari MP dan efisiensi dari gasnya. Kalau collection system gas tidak ada ya, dia hanya MP-nya saja di sini. GF akan tetap keluar sebagaimana dia masuknya. Kalau dia udara biasa keluar juga udara biasa. Kalau dia masuknya NOx keluarnya juga tetap NOx, tapi partikelnya akan mengendap di bawah. Partikel yang keluar ini tinggal sisa dari 1 dikurangi persen removal, misal tadi 60%, berarti tinggal 40% dari MP-nya, massa partikulatnya. Di dalam sistem ini juga ada delta P, di perbedaan tekanan sebelum dan sesudah dia masuk sistem. Jadi, kalau air ada loss, di sini ada delta P. Ini contoh unit settling chamber. Jadi caranya mencari efisiensi total, kalau yang hitungan yang awal tadi itu kan efisiensi dengan asumsi partikelnya seragam. Tapi kan tidak mungkin, pasti partikelnya terdistribusi. Ada yang 0,1, 0,5, 1 mikron, 50 sampai 100 mikrometer atau 0,1 mili. Lalu dari setiap ukuran partikel atau PP-nya, ini kalau ditotalkan 1, berapa persen? Ini caranya melakukan pengukuran bisa menggunakan mesh. Di misal sudah terkumpul tadi kan seperti yang awal tadi, misal kita dapat 2 ton dalam 1 hari, bisa kita ukur fraksi massanya. Ukuran 100 itu ada berapa persen,
yang 0,1 ada berapa persen? Ini kan dalam persen kan, yang ukurannya 100 dia ada 6 sen, yang ukurannya 0,1 dia ada 2%. Paling di 10 mikrometer. Ini PMM diukurnya mulai 0,22 sama 0,35. PM10-nya kan Facebook ini PM10. Kalau yang PM2, PM2,5 itu mulai di sini. Dia ada 15 tambah 5 berarti 20 ditambah 2, 22%. Di 22% dia PM2,5, 57 kan PM. Ini nanti yang menjadi yang harus kita atur agar dia dibakukan oleh pemerintah. Lalu dari input dan outputnya dibandingkan berapa yang tersaring di sebelum masuk ke dalam settling chamber. Bisa diberi pengumpul filter ya, bisa menggunakan filter dulu sebelum masuk ke dalam unit untuk keperluan sampling secara berkala. Lalu setelah itu, setelah unit juga dilakukan sampling juga pendapat ada di bawah, bisa didapatkan collection efficiency atau efisiensi pengendapan. Efisiensi pengendapan. Nah, dia mengendapkan yang ukurannya 0,1, 15%. Mengendapkan 0,5, dia 10%. Lalu 10%, ukuran 100 mikrometer ya sampai 100%. Karena settling chamber kan memang untuk partikel yang ukuran berapa tadi? 20-an mikrometer ke atas. Yang ukurannya di bawah 50, ini 10, dia hanya 50% dan semakin turun. Tapi kalau yang ukurannya 50 mikrometer sama 100 mikrometer, dia bisa 100% untuk yang 100 mikrometer. Lalu dari massa partikel mass fraction kali efisiensi didapatkan overall efisiensinya 44%. 44% ini sebagian besar dia dapat dari 135 ini. Kalau 175 ini bisa dari 50% itu sama 100 mikrometer secara ukurannya. Kalau tidak ada mungkin nanti tugas saya update di link.
pertanyaan, lalu kumpulkan sebelum minggu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. 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 Oke, Terima kasih, terima Pak. kasih, Pak. Pak Jawad, Pak.